Hai, ketemu lagi dengan saya Stu Nugroho, HR yang senang share-share hal-hal keseharian gitu ya, terutama di bidang HR ya. Baik, ini adalah beberapa hal yang menjadi red flag ketika HR interview dengan calon kandidat, tetapi tidak banyak di blow up atau tidak banyak di ini ya muncul ke permukaan, tetapi HR mempunyai catatan tersendiri tentang itu gitu ya. Oke, yang pertama adalah Anda terlalu menjelek-jelekan tempat kerja Anda yang kemarin. Misalnya, wah atasan saya toksik nih, terus kemudian teman-temannya tidak support, weton saya nggak cocok sama manajer saya, terus kemudian pokoknya Anda mengatakan terlalu banyak menjelek-jelekan di tempat kerja Anda sebelumnya. Nah, ini bahaya juga ya. Terus kemudian Anda ketika ditanya apa kelebihan Anda, terus kemudian apa kekurangan Anda lama jawabnya. Nah, ini bahkan self awareness Anda sendiri Anda tidak tahu. Berarti itu adalah tanda Anda akan sulit mengembangkan apapun di dalam pekerjaan Anda. Ini apa yang menjadi note ya para HR. Terus kemudian adalah jawaban Anda terlalu sempurna, template. Jadi Anda tahu nih pertanyaan-pertanyaan, makanya HR itu sering memberikan pertanyaan yang random gitu ya. Dia nggak selalu berurutan sih. Karena itu jawaban Anda tuh terkesan seperti kayak YouTube machine gitu ya. Jadi terlalu perfect gitu ya. Dan itu biasanya orang yang terlalu pandai berbicara biasanya kurang bisa dalam bekerja. Itu menurut keyakinan saya gitu ya. Nah, terus kemudian Anda tidak riset tentang perusahaan kami ya. Jadi apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Ya saya cuma lihat di Google aja Pak, terus ada loker ya sudah saya lamar, berarti itu wah big no, red flag ya. Terus kemudian jadi sebenarnya nggak red flag itu gimana? Yang nggak red flag adalah saya tuh ketika saya melamar HR itu pasti interviewnya di atas 3 jam karena kita berbicara misalnya, Setio kamu pernah pegang kalau di project apa ya, saya bilang saya pakai ban K3 Pak, jadi saya yang sangat concern terhadap safety first gitu ya di sebuah project. Kalau di project terus misalnya kalau ada konflik antar karyawan seperti apa ya, kita akan kondisikan komunikasi bertiga antara PIC-nya, dia dan juga saya, jadi bertiga, jadi objektif itu misalnya gitu. Jadi Anda apa saja pernah Anda lewati atau yang Anda kerjakan itu ceritakan, tapi nggak usah detail, tapi paling nggak mengetahui. Karena mungkin kalau di level manajerial itu memang sedikit menceritakan tentang konsep, gagasan, wacana ya. Tapi kalau di tingkat operation, di tingkat operator itu biasanya detail sekali ditanya. Misalnya Anda penjahit, oke saya pernah di garment juga. Anda penjahit dalam misalnya jarum satu lubang atau lubang satu jarum itu seperti apa, begini-begini, berapa menit Anda menyelesaikannya dalam setiap rangkaian itu. Nah itu kalau operation ya. Kalau di tingkatan manajer yang atas lagi ya itu lebih ke kamu mau bikin apa 3 bulan ke depan. Oke Pak, saya 3 bulan pertama saya akan membuat seperti ini, 6 bulan kemudian saya menjadi seperti ini. Jadi kita bisa melihat evaluasi mana yang sudah benar dijalankan, mana yang kurang ya kita coba evaluasi, kita tambah, kita perbaiki gitu teman-teman. Jadi beda antara tingkatan operation operator dengan tingkatan manajerial. Nah kalau saya kebetulan karena interviewnya selalu dengan owner atau user, jadi GM itu bertanyanya hanya sedikit, tapi kita menjawabnya bisa 1-2 jam gitu. Karena kalau kita langsung di interview sama GM atau sama owner ya pasti harus meyakinkan, karena Anda menjual diri Anda sendiri, menjual kemampuan Anda sendiri berdasarkan pengalaman Anda, tidak yang cerita ngawur-ngawur cerita orang. Enggak, kita misalnya karena kita ceritakan sebelum dia tanya, itu kita ceritakan itu triknya teman-teman. Kalau saya kebutuhan dalam satu perusahaan apa, kalau masih marketingnya atau kalau omset masih bermasalah ya jangan bicara manajemen dulu. Tapi kalau omsetnya sudah oke ya Anda bisa bicara ke dataran
manajerial, manajemen, SOP, ya, sampai ke daily activity, terus bagaimana struktur organisasi harus diisi, setiap struktur harus dilengkapi itu kalau menurut hemat saya. Jadi hopefully bermanfaat tentang bagaimana red flag di dalam interview kerja. Itu memang tidak dibilang ada red flag loh Pak, enggak, tapi ada not, menjadi not. Oke, hopefully bermanfaat, and bye bye, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Dah.